Mana duitnya? Uang. Gimana? Oke. Oke. Hai, apaan nih? Sebentar. Mesin. Kalian kami tangkap. Ikut ke kantor. Sat. Kayaknya perlu cara kayak gini nih. Kita kan sahabat. Sahabat. Bagi gue hukum gak pandang bulu. Lu melanggar hukum, gue akan tindak dengan tegas. Oke. Udahlah. Lu butuh berapa? Gua bisa bayar semuanya. Bayar lu bilang. Gak segampang itu. Hukum itu sakral. Bukan barang yang harus diperjualbelikan. Kooperatif, ikut ke kantor. Gue udah bilang sama lu untuk kooperatif dan ikut ke kantor. Ternyata lu itu pengkhianat ya? Gue pikir selama ini kita sahabat. Ternyata lu mata-matain gue. Sampai kapanpun. Gue gak akan pernah maafin lu. Gua nunggu waktu ini udah cukup lama. Gara-gara lu, hidup gua jadi berantakan. Dan gua akan bikin lu merasakan apa yang pernah gua rasakan. Permisi. Tunggu. Aku boleh ikut? Iya, soalnya lagi nggak banyak tugas hari ini. Oh. Gak apa-apa kan? Jadi asisten suster Sekar. Ya boleh Mas Satria. Ayo. Hati-hati Mas. Maaf ya, saya nggak sengaja. Iya. Kok nggak ada ya? Dia harusnya ada di sini. Kok nggak ada sih? Ke toilet kali ya Mas? Iya mungkin. Itu dia. Mas! Loh. Kok nggak ada ya? Dia harusnya ada di sini. Kok nggak ada sih? Ke toilet kali ya Mas? Iya mungkin. Mas! Mas! Mas Dimas! Yesus. Maaf Pak, saya salah orang. Tadi saya kira Bapak pasien yang saya cari. Gak apa-apa, permisi. Bukan itu pasiennya. Bukan Mas. Tapi suster Sekar udah sempat rekap data pasiennya. Udah kok, udah ada rekam medisnya. Tapi kenapa ya? Kok dia tiba-tiba pergi gitu aja? Positive thinking aja. Siapa tahu dia udah ditanganin sama suster lain. Dan semoga kondisinya udah membaik ya. Iya Mas Satria, nanti coba deh saya tanya ke satpam atau suster lain. Siapa tahu ada yang lihat Mas Dimas.
Gak sabar nunggu waktunya lo hancur. Seperti lo ngancurin hidup gua. Satria, dengerin Mama. Ma, boleh gak kita ngobrol besok aja? Aku capek banget. Kamu minta maaf sama Bella. Dan dalam bentuk permintaan maafan itu, ajak Bella keluar. Kasihan loh dia. Kamu tuduh macam-macam terus. Ma, aku gak mau perpanjang masalah. Aku capek banget, Ma. Aku tuh lagi banyak banget urusan. Banyak kasus yang belum selesai. Aku gak bisa. Kalau kamu nggak mau memperpanjang masalah, ikutin kata-kata Mama. Perlakukan Bella dengan baik. Kenapa sih Satria? Kenapa kamu tuh nggak bisa buka hati kamu lagi buat Bella? Atau jangan-jangan ada perempuan lain ya? Ini aku Dimas. Mas Dimas, kok bisa ada di sini? Iya, tadi aku niatnya mau ke rumah sakit dan aku belum sempat pamit sama kamu. Tapi di jalan aku ngeliat ada yang ngikutin kamu. Aku takut kenapa kenapa-napa. Tapi kayaknya orangnya udah pergi deh. Ternyata bener ada yang ngikutin saya. Mas, lihat nggak wajahnya kayak gimana? Aku nggak lihat soalnya gelap. Lagi pula orangnya juga udah pergi kok. Ya udah Mas kalau gitu. Makasih ya Mas Dimas. Saya permisi dulu. Biar aku aja yang nganterin kamu pulang ya. Nggak usah Mas, saya bisa aku pulang sendiri. Gak apa-apa, aku anterin pulang aja. Soalnya bahaya juga kan malam-malam kayak gini kamu jalan sendiri. Takutnya yang ngikutin kamu tadi datang lagi. Anggap aja ini sebagai permintaan maaf saya dan rasa terima kasih saya ke kamu. Mau ya? Iya Mas. Oke. Ma, gini loh. Aku ngomong kayak tadi ke Bella, bukan karena ada perempuan lain. Tapi karena menurut aku Bella mencurigakan aja, Ma. Aku tahu banget, Ma. Bella lagi nyembunyiin sesuatu. Kamu tuh selalu aja curiga terus sama si Bella. Bella itu anak yang baik loh. Udahlah, kamu percaya sama pilihan Mama. Mama yakin Bella itu wanita baik dan terdidik. Oke? Oke. Mama sendiri kan yang bilang, Bella itu calon tunangan aku. Bella itu cewek terdidik, anak baik. Karena Mama nggak mau kan aku salah pilih. Iyalah. Sekarang, aku jadi bingung. Yang anak Mama itu, Bella apa aku? Ya habis. Kamu tuh selalu aja bikin Mama tuh sakit kepala. Iya enggak, Ma. Aku gak ada maksud kayak gitu. Makasih ya Mas Dimas sudah nganter saya sampai sini. Iya, sama-sama. Kalau boleh tahu, kamu tinggal di lantai berapa? Kebetulan temen aku kayaknya ada yang tinggal di sini deh. Saya di lantai 10 Mas. Temen aku itu di lantai 5. Kapan-kapan aku boleh mampir?
Enggak, maksud aku cuma bercanda kok. Mas, sekali lagi makasih banyak ya. Mas Dimas sudah bantuin saya tadi dari orang yang ngejar saya. Kamu ini apa sih? Bilang makasih berkali-kali. Udah, anggap aja sekarang kita impas. Ya, udah malam soalnya. Iya Mas, permisi ya. Bella, jangan-jangan dia emang sengaja kesini karena punya rencana baru buat ngebunuh aku untuk kedua kalinya. Mbak, ngapain Mbak di sini? Oh, kayaknya orang yang ikutin saya dari tadi itu orang suruhannya Mbak. Kamu pikir kamu sepenting apa? Sampai-sampai saya harus bayar orang buat ngikutin kamu. Halo Mbak, dari awal saya ketemu Mbak udah memposisikan saya sebagai orang penting. Karena mengira saya laras kan? Jadi wajar dong kalau saya yakin orang yang terus-terusan naruh saya itu orang suruhan Mbak. Mbak cemburu karena kedekatan saya dengan Mas Satria. Nggak capek Mbak? So penting banget sih kamu. Dan kamu pikir unit di apartemen ini cuma punya kamu doang. Sampai-sampai kalau saya kesini harus lapor sama kamu dulu. Apapun alasannya, stop anggap selesai. Maksud kamu? Kalau boleh saran, mendingan mundur teratur aja. Daripada makin sakit hati sama sifatnya Mas Satria. Lancang kamu ya. Dulu kamu biarin aku mati di tangan kamu. Tapi nggak akan bisa lagi sekarang. Jangan ganggu saya lagi, atau saya bikin kamu menyesal. Kamu pikir saya takut dengan ancaman kamu? Ingat ya, kita itu nggak level. Jangan sampai Bella tahu siapa aku sebenarnya. Aneh banget sih itu cewek. Jangan sampai ada orang yang tahu siapa aku sebenarnya. Siapa kamu? Kenapa kamu datang ke saya? Siapa yang rantai kaki kamu? Sus, Suster Sekar,
Iya, Pak. Ini ada paket surat buat Suster Sekar. Dari siapa ya, Pak? Nggak tahu Sus, pengirimnya ojek online. Cuma bilang katanya buat Suster Sekar. Nggak bilang lagi siapa pengirimnya. Ya udah. Makasih ya, Pak. Iya sama-sama. Saya permisi ya Sus. Iya. Ya. Satria. Siapa yang ngelakuin ini sama Satria? Ngirimnya ini sama yang ngirim bunga. Kalau begitu, ini bukan pengagum rahasia. Ini pasti peneror.